Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan Sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan Sejahtera walau di tengah badai. inginku selalu bersama, Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Amin. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, amin, amin, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Haleluya Yesus. Arti kehadiran-Mu selalu
sama-sama berdiri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Sejahtera walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan satu kesempatan kepada kita semua untuk bisa beribadah di rumah Tuhan. Oleh karena itu persiapkan diri saudara sebaik-baiknya agar supaya selain ibadah yang kita bisa nikmati bersama, kita akan dipertemukan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kesempatan ini kita akan manfaatkan sebaik-baiknya agar supaya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dan persekutuan kita dengan Tuhan melalui perjamuan kudus akan benar-benar menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada saat ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah ibadah dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini akan membawa kita semakin mengerti bahwa Yesus itu sungguh berarti di dalam hidup kita. Tanpa Dia, maka kita bukan siapa-siapa. Tidak ada artinya hidup ini tanpa Yesus. Seperti rusa rindu sungai. Biarlah Yesus itu sungguh menjadi berarti di dalam hidup kita. Hatiku
seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. seperti rusa yang rindu. Amin, haleluya Yesus. Inilah kami, jiwaku rindu Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Amin. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Sangat berarti Tuhan Engkau di hidup kami. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Amin, amin Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin, haleluya Yesus. Engkau sungguh berarti bagi kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Oh, haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau jadikan hidup kami berarti. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Engkau menjadikan kami sungguh sangat berarti. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah Tuhan ibadah ini boleh memberkati kami. Perjamuan kudus boleh mengubahkan kami. Semakin meyakini hidup kami bahwa Engkau satu-satunya yang sangat berarti dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Apa artinya hidup ini Bapak Ibu? Tanpa Yesus kau miliki. Amin. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita
tadi pagi juga tidak banyak yang bisa lagu ini Pak Iyo. Ya, tapi sekali lagi lagu ini menginspirasi kita, mengingatkan kita apa artinya hidup ini tanpa Yesus. Hidup ini jadi berarti kalau kita berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lebih semangat lagi. Amin. Apa artinya hidup ini? Amin. Tanpa Yesus kau miliki. Apa artinya kekayaan ini? Tanpa Yesus kau miliki. Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Apa artinya hidup ini? Tanpa Yesus kau miliki. Amin. Apa artinya kekayaan ini? Tanpa Yesus kau miliki. Bila saatnya telah tiba, Kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti. Sekali lagi, amin. Apa artinya hidup ini? tanpa Yesus kau miliki. Amin. Apa artinya kekayaan ini? Tanpa Yesus kau miliki. Bila saatnya telah tiba, Kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Amin. Haleluya. Yang seharusnya hidup kita tidak berarti menjadi berarti karena Dia hidup. Amin. Kita nyanyikan pujian ini sebab Dia hidup. Amin. Yesus namanya, amin, menyembuhkan, menyucikan, akan mati, amin, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Yuk katakan bersama-sama, Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, amin, sebab Dia hidup, amin, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu, lagu ini diciptakan akhir tahun 70. Penciptanya adalah Bill dan Gloria Gaither, ya. Nah, lagu ini tercipta ketika mereka ini sedang mengalami banyak masalah. Si Bill ini sedang kena virus menular, istrinya sedang hamil anak ketiga, dan itu tidak dikehendaki karena anak yang pertama sama kedua baru 4 tahun dan 3 bulan. Dan banyak masalah yang dia harus hadapi, sehingga dia tidak tahan akan kehidupan ini. Tapi Tuhan taruh lagu ini di dalam hidup mereka. Dia ciptakan pujian ini, dan itu membuat mereka kuat kembali. Mereka yakin bahwa Tuhan hidup, maka dia bisa menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Sama halnya hari ini, karena Dia hidup, maka hidup kita menjadi berarti. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Sebab Dia hidup, amin. Haleluya.
kosong, terbuktikan Dia hidup. Amin, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, amin, haleluya. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, yes. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tapi kalau kita menjadi milik Tuhan dan Tuhan menjadi milik kita, maka Dia yang akan menjadikan hidup ini berarti. Amin, Bapak Ibu. Berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Seindah pelangi, secerah mentari. Seindah pelangi, amin. Secerah mentari. Janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji, amin.
yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memiliki kita, maka hidup kita akan menjadi berarti. Dan sungguh betapa indahnya kalau kita selalu bersamanya, karena itu yang akan membuat kita semakin berarti di dalam hidup ini. Yesus sungguh berarti. Badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanmu, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh, Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidup. Hanya Yesus yang tangguh, hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Dia tak akan Sepanjang jalan kehidupan ini, amin, amin. suka duka silih berganti. Janganlah Takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanmu, selalu hadir dalam hidupku. Dia Tuntunku, angkat bila ku jatuh, Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Amin.
Hanya Dia yang sanggup menjadikan hidup ini berarti. Terima kasih Tuhan. Benar pujian ini hanya Engkau yang membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang bermakna, berarti, berharga di mata-Mu. Syukur untuk kasih-Mu yang menyentuh kehidupan kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang Engkau kasihi. Tidak ada alasan bagi kami untuk memegahkan diri. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Bapa dalam surga, dengan segala kerendahan hati kami mau datang untuk mendengar, menikmati kehadiran-Mu di tempat ini. Bersabdalah, berbicaralah, karena kami siap mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya minta maaf karena mungkin bukan pendengaran saudara yang salah, tetapi ada suara yang bermasalah di sini. Karena mungkin banyak ucapan saya yang banyak mengandung eng, jadi agak sengau gitu ya. Karena beberapa hari ini saya dipupoh sama yang namanya flu berat. Klimaksnya kemarin, minggu kemarin, pada waktu saya memimpin pujian, itu sudah powerful terakhir dengan kekuatan sisa-sisa tenaga yang ada. Saya coba ekspresikan sukacita pujian penyembahan saya kepada Tuhan. Sampai hari Senin kemarin akhirnya tepar saya. Dan sementara masih ada beberapa tugas yang harus saya lakukan. Dan hari Rabu saya harus terlibat dalam acara Pesparawi yang dilakukan di Taman Budaya di Kawedanan di sana. Dan ini menjadi masih ada sisa-sisa yang mungkin agak mengganggu komunikasi kita ya. Jadi mohon maaf dan dimaklumi untuk suara yang mungkin kurang jelas. Nanti kalau nggak jelas, nanti saudara bisa angkat tangan, nanti saya ulangi lagi khotbah saya. Saya sudah join sama teman-teman rekan-rekan kameramen supaya jangan terlalu di close, di zoom. Nanti tiba-tiba saya bersin, dias, kameranya ngeledak, nah repot nanti. Nanti ada penampakan-penampakan yang mengganggu dan itu akan mengganggu konsentrasi kita. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan Oktober, mengikuti kalender gereja ini, kita memasuki bulan dengan tema misi atau penginjilan, atau kalau di beberapa informasi-informasi yang disampaikan, bahkan kita sudah sepakati bersama bahwa untuk bulan ini kita akan banyak mengangkat tema di sekitar misi ini. Jadi kalau saya boleh ingatkan lagi, supaya pada waktu kita beribadah ada motivasi, ada paling tidak kerangka berpikir untuk mendukung, untuk memotivasi diri, menggumuli tema kita di bulan ini. Ya,
temanya itu yaitu apa tadi? Ya, misi tadi, tentang misi penginjilan. Dan izinkan saya mengangkat subtema menjadi surat Kristus yang terbuka. Jadi jangan terlalu alergi dengan istilah penginjilan, karena mungkin kita berpikir bahwa itu bukan tugas saya. Mungkin kita berpikir seperti itu. Itu tugasnya pendeta, itu tugasnya penginjil, itu tugasnya gembala, tugasnya pengajar dan sebagainya. Oh bukan. Kalau kita telusuri dengan cermat kebenaran firman Tuhan, justru Tuhan ingin tanamkan konsep penginjilan ini kepada yang diakuinya sebagai murid Tuhan. Nah, saya tidak tahu, tetapi saya yakin kita semuanya sepakat mau menjadi murid Kristus. Amin. Jadi cuma di dunia ini cuma ada dua kekuatan. Kekuatan kuasa Allah, kuasa Tuhan, dan kuasa gelap. Kuasa iblis, kuasa setan. Demikian juga ada dua unsur. Cuma dua, murid Tuhan atau muridnya setan. Muridnya Tuhan Yesus atau muridnya yang lain. Oleh sebab itu tidak ada pilihan lain. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian sepakat kita mau menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus. Karena sejak ketika kita menyatakan diri untuk percaya kepada Kristus, mengalami dan menerima penebusan dari Kristus, di situ saudara dan saya sudah terhisap menjadi milik kepunyaan Allah yang secara otomatis menjadikan Bapak, Ibu, saudara sekalian kita murid Kristus. Sekali lagi, kalau ada yang menolak, saya tidak tahu saudara mau jadi muridnya siapa lagi, menjadi pengikutnya siapa lagi. Nah, oleh sebab itu, kalau saudara dan saya sepakat ingin menjadi murid-murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, kebenaran firman Tuhan bahkan dalam ibadah pertama sudah dikutip dan disampaikan, dijelaskan oleh Bapak Pendeta Elisa tentang misi anak-anak Tuhan, amanah yang Tuhan berikan, Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, yaitu saudara dan saya, untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan Injil Tuhan kepada segala bangsa. Saya sangat memaklumi mungkin di antara kita terlalu asing atau bahkan alergi dengan kalimat itu, karena kalau bicara soal penginjilan, bicara soal pelayanan semacam ini, selalu akan berpikir soal sekolah Alkitab, teologia, dan sebagainya. Sehingga itu bisa saja membuat kita tidak punya antusias. Itu urusanku, urusannya pendeta. Bukan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jangan-jangan ada konsep yang salah yang kita tangkap tentang penginjilan, tentang misi ini. Jangan-jangan ada pemikiran yang salah untuk memahami penginjilan ini. Penginjilan bukan sekedar cuma kita hafal ayat-ayat Alkitab, menyelami pengetahuan Alkitab dengan sekolah teologia, itu baik. Kemudian kita melakukan keliling dunia dengan bawa Alkitab, mulai
menceritakan, mengabarkan. Sehingga jangan-jangan itu yang membuat orang enggan. Karena kita merasa belum tentu saya punya karunia itu, Pak. Iku sono sekolah dhewe, iku sekolah pendeta, ya wis ben orang-orang yang ada di situ, yang punya kompeten di situ yang akan melakukannya. Bukan bagian saya, keliru. Ini yang salah. Misi amanat Tuhan untuk memberitakan Injil, kabar sukacita, keselamatan itu berlaku bagi semua anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan Yesus, termasuk saudara dan saya. Untuk memperdalam kebenaran firman Tuhan, sekarang gak susah. Dan gak harus sekolah Alkitab. Dibuka sekolah-sekolah Alkitab online. YouTube Akademi banyak. Bahkan mungkin di antara saudara-saudara ini ada yang lebih canggih, lebih pintar dari saya menguraikan kebenaran firman Tuhan berdasarkan info-info pengetahuan dari internet tadi. Bahkan kalau diskusi-diskusi dalam kelompok yang merasa punya pengetahuan lebih, wah, sempat komplain pendeta itu. Enggak benar Pak pendeta ini yang benar Pak, wah ini dan sebagainya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi jangan-jangan ada pemahaman yang keliru untuk mengerti sebuah misi pemberitaan Injil Tuhan, penginjilan kepada dunia. Karena sekali lagi itu adalah amanah, tugas dari kita semuanya. Tetapi sekali lagi jangan ditelan mentah-mentah berdasarkan seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak harus bawa Alkitab besar, keliling, kemudian bawa gendoro, speaker, megafon. Wah, mungkin tidak relevan justru kalau kita menginjil dengan cara seperti itu. Malah dikerutuki watu, dianggap gila. Tetapi di komunitas-komunitas yang mayoritas Kristen itu sudah biasa. Khotbah di tengah-tengah pasar itu sudah biasa. KKR di tengah-tengah lapangan, di tengah-tengah pasar tradisional itu sudah biasa. Kita nggak mungkin kita lakukan di tempat ini atau di tempat-tempat yang rawan terhadap perselisihan, perbedaan pendapat dan sebagainya. Nah, itu yang ingin saya angkat untuk menggelitik kita untuk memahami tentang misi penginjilan bagi anak-anak Tuhan. Menjadi surat Kristus yang terbuka, sebetulnya ini akan memudahkan kita untuk memahami penginjilan itu. Mari kita coba buka dulu Alkitab kita di dalam kitab Yesaya 43. Kita baca ayat 10 sampai 12. Langsung kita coba cari referensi di Perjanjian Baru di 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Kita buka dulu Yesaya 43 ayat 10 sampai 12. Coba perhatikan ini. Ini perkataan Allah yang dikutip oleh Nabi Yesaya dan disampaikan kepada umatnya. Ayat 10 Yesaya 43 dikatakan di sana, kamu inilah saksi-saksiku. Betul? Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan,
dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Lanjut, cari referensi di Perjanjian Baru 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dikatakan di sana ayat 1 2 Korintus 3, adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu? Atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati kita, di dalam hati manusia. Sampai di sini dulu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan hidup ini kita menjumpai banyak hal. Tak terelakkan bahwa ternyata kita juga sering menjumpai orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena gejala-gejala yang terjadi dalam diri manusia ini, yang membuat kesimpulan beberapa orang, Tuhan gak ada, Allah gak ada. Satu kali ada percakapan antara anak Tuhan dan si tukang cukur potong rambut. Pada waktu si tukang potong rambut ini mengerjakan tugasnya, mencukur rambutnya si anak Tuhan, dia berseloroh menyampaikan sesuatu kepada anak Tuhan ini, karena dia tahu dia anak Tuhan. Ternyata si tukang potongnya ini seorang ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia menyampaikan dengan tegas, bro, Tuhan itu tidak ada, Allah ki ra ono, Gusti ku ra ono. Duh, maksudnya piye? Nah, ini saya bahasakan lebih simpel ya. Maksudnya piye? Si anak Tuhan ini sambil ngelirik, dan sementara si tukang cukur ini mengerjakan. Ora ono, ndak ada Tuhan. Kok iso ngomong ngono kowe? Lah buktine isih ono kesusahan, isih ono wong loro, isih ono perang, pertikaian di mana-mana, penderitaan manusia sedemikian rupa. Kalau memang ada Tuhan dan Allah, seharusnya Allah tidak membiarkan semuanya itu terjadi toh. Dan itu cukup membuktikan tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Karena semua dibiarkan begitu saja. Si anak Tuhan ini mulai berpikir dalam. Maksudnya dia mau menjawab apa untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan Allah itu memang nyata. Singkat cerita, si anak Tuhan yang dipotong ini tidak mengeluarkan pendapat. Selesai dipotong, minta izin si anak Tuhan ini keluar sebentar. Sebentar bro, tak metu sediluk. Nah, secara kebetulan si anak Tuhan ini keluar dari barbershopnya, dari salonnya, ketemu dengan seorang pemuda yang rambut panjang. Duduk di pojokan di gardu sebelah salon, sebelah tukang potong itu. Diajak masuk, bro,
melok aku. Endi Pak, wis melok aku. Diajak masuk di tempat tukang potong itu. Kemudian si anak Tuhan ini ngomong sama si tukang potong, "Pak, sing jenenge tukang potong ki ra ono." Si tukang potong iki bingung. Lah kowe mau rene iku lha apa? Wis sing jelas tukang potong ku ra ono. Lah ya kowe mau rene iku lha apa? Lah sing tak garap iki mau ndase sapa? Kepalanya siapa? Loh. Lah kalau memang ada tukang potong, tukang cukur, lah iki kok ana bocah sing rambuté isih dawa. Lah kowe ra gelem dipotong, ra gelem mara ning nggonku rek. Makane dekne ra ngerti. Akhirnya si anak Tuhan ini mengambil kesimpulan. Nah, tak walik saiki Pak. Tadi jenengan ngomong tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Dan seolah-olah ada pembiaran atas penderitaan manusia. Sekali lagi saya balik. Saya bisa mengatakan bahwa di tempat ini tidak ada tukang cukur, tukang potong. Karena terbukti masih ada orang-orang yang rambutnya panjang. Anda membalas atau mengkanter dengan jawaban bahwa orang itu belum menemukan tukang potongnya untuk diminta dipotong rambutnya. Dia tidak mau datang. Demikian juga saya mau katakan kepada Bapak, bagaimana mungkin Bapak bisa percaya adanya Tuhan atau Allah kalau Bapak tidak mencari dan menemukannya? Bagaimana mungkin Bapak akan percaya bisa mengatasi semua penderitaan, masalah-masalah dalam hidupmu kalau engkau tidak mencari siapa yang mampu menyelesaikan masalah itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ilustrasi contoh kecil yang menjadi tugas kita. Dan jangan-jangan itu juga ditujukan kepada kita. Ketika ada pertanyaan, tunjukkan, buktikan bahwa Tuhan ada. Tunjukkan dan buktikan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Ternyata aku masih seperti ini. Ternyata aku masih menderita. Ternyata aku masih sakit. Ternyata sakitku tidak kunjung sembuh. Dan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jangan-jangan orang-orang yang selalu bertanya ini, atau bahkan mungkin kita yang bertanya, belum mencari dan menemukan Sang Penyelamat sendiri, Sang Penyembuh itu. Tidak heran dia tidak akan pernah percaya kepada oknum yang akan mampu menyelesaikan itu. Nah, ini menjadi tugas kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya kita semuanya tidak saling menuntut untuk bisa hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ada cara-cara yang sangat efektif. Ada cara-cara yang sangat sederhana untuk kita memperkenalkan, membuktikan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan Yesus itu mampu menolong, bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan. Kita bisa membuktikan kepada siapa saja bahwa Yesus itu berkuasa. Dari mana? Apakah dari pengetahuan Alkitab? Tidak cukup. Pengetahuan-pengetahuan rohani yang kita peroleh dari internet tidak cukup. Sekali lagi, yang paling sederhana, paling simpel adalah berangkat dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Alkitab memakai istilah, saudara dan saya ini adalah kitab yang terbuka, surat Kristus yang terbuka. Artinya, tidak perlu kita menguraikan panjang lebar
kebenaran firman Tuhan dengan berbagai macam istilah-istilah teologi. Orang akan risih dan mungkin menolak, ojo kakean khotbah, ojo kakean ngomong. Lalu orang akan komplain lagi apa yang dia lakukan. Buktekno, nyatakan, artinya apa? Ada tuntutan bagi setiap kita untuk menyatakan keberadaan Tuhan, keberadaan Kristus itu dalam hidup kita. Dunia yang ada di sekitar kita ini tidak sedang menunggu menanti untuk dikhotbahi. Dunia hanya sedang menunggu apa yang dapat kita tampilkan, apa yang dapat kita tampakkan, apa yang dapat kita tunjukkan dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus, pengikut Tuhan. Surat Kristus yang terbuka itu, apakah setiap orang sudah bisa membaca? Ada karakter Kristus, ada cerita tentang Kristus dalam hidup kita. Ada keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kita yang mampu dirasakan, didengar, dilihat oleh orang lain. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Dari pembacaan-pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini, cukup kita pahami bahwa Tuhan tidak terlalu menuntut banyak dengan berbagai macam ilmu atau gelar-gelar tertentu untuk bisa menjelaskan firman Tuhan ini. Cukup bawa dirimu sebagaimana apa adanya diri kita ini. Menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga memungkinkan setiap orang itu bisa merasakan, bisa melihat dan mendengar dari hidup kita. Ada Kristus, ada keajaiban. Jangan sepelekan hanya cerita-cerita kecil yang dibumbui dengan deklarasi-deklarasi kebenaran firman Tuhan. Itu juga memberi makna bagi orang lain. Puji Tuhan, aku winginane bengi-bengi arep ning kamar mandi kepreset. Puji Tuhan, ora sampai ngeledak. Nah, jangan sungkan-sungkan. Kita saksikan ada keberanian anak-anak Tuhan yang menyatakan imannya, para atlet, artis, idol apapun. Dia mengatakan, puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saya bisa menang. Saya bisa sampai pada tahap-tahap seleksi tertentu dan sebagainya. Kenapa kita tidak lakukan hal-hal yang sesimpel itu melalui pelayanan kita, melalui tutur kata kita, melalui jabatan tangan kita, melalui tatapan mata kita. Sehingga ketika kita bertemu satu dengan yang lain, bukan tatapan mata curiga, utangmu winginane durung kok bayar, winginane kowe gandeng sapa, bukan. Tetapi tatapan mata yang penuh makna, yang membuat orang itu juga menatap kita ini ada kesejukan, kesegaran. Tapi beda kalau kita tidak lagi mampu menunjukkan kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Jangankan ketemu, mambu istilahnya, wes hadiratnya iki naik wes, iki naik iki semarai ribut iki wes ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, surat Kristus yang terbuka, mau tidak mau kita harus menjadi sebuah, Tuhan menginginkan saudara dan saya ini menjadi sebuah kisah yang menceritakan tentang cinta Tuhan. Puji Tuhan, aku masih dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, aku masih diberi hidup.
hidup sampai hari ini oleh Tuhan. Hal-hal yang simpel, sepele hal-hal ini. Bukankah itu sudah merupakan misi yang harus kita sampaikan? Dan itu merangsang orang akan bertanya, loh kok iso? Iya, Tuhan tolong saya. Tuhan ada di dalam setiap proses dalam kehidupan saya. Sampai pada titik terendah. Ketika tidak ada harapan dan tidak ada alasan untuk berharap. Saya tahu Tuhan hadir, Tuhan ada. Jelas-jelas tidak ada harapan sudah. Tapi saya tahu tetap ada harapan. Dan pengharapan saya itu cuma kepada satu oknum, yaitu Yesus. Nah, jadi deh, saudara sudah jadi penginjil, kita sudah jadi pemberita firman. Nggak perlu baca apa itu hafal, baca Alkitab harus, nggak perlu hafal. Kalau saudara menuntut diri sendiri harus hafal Alkitab, ayat-ayat Alkitab, saudara diminta berdoa, menengking orang yang kerasukan setan. Sementara saudara nunggu ngapalki ayat untuk yang kita mau tengking. Kedisian selak dikeprok saudara sama orang kerasuannya. Sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus, seperti Alkitab di dalam Mazmur berapa ya? Wah, kesuwen. Diketak saudara sama yang kerasuan setan. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu intinya ditangkap dulu, diserap dulu. Kesimpulan besarnya apa? Bahwa di dalam kuasa Yesus ada mujizat. Ditangkap dulu itu. Sudah tidak perlu harus hafal. Dalam nama Tuhan Yesus, orang Nazaret yang telah menebus nona, aku tangking kau, keluar. Jadi gampang kan? Susah enggak untuk memberitakan Injil? Tuhan inginkan supaya saudara dan saya kepada suami istri jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan cinta kasih Tuhan. Aduh kok, puji Tuhan yuk kok. Hati ini semini kok. Iya puji Tuhan, iya. Aduh puji Tuhan ya, kita sudah sampai seperti ini, bisa menyelesaikan anak-anak sampai di sini. Oh iya puji Tuhan. Enggak perlu, oh iku lek ora kerjaku ya ora iso. Oh lek ora modal sing gede ora iso, bukan. Munculkan cerita cinta Tuhan yang saudara alami itu menjadi berita yang menyukakan, berita yang menyegarkan. Karena ada banyak sekarang ini jiwa-jiwa yang haus, kekeringan untuk mau mendengar berita yang menyegarkan. Ojo malah ngompori. Jangan nambah, iya iku kakean dosa iku mangkane penyakit tenae. Oh iya iku paling oke gawe wong kowe disantet paling kowe ngono. Wis tak golekno pendeta, nah malah diimbau-imboi. Enggak perlu. Datang kepada Tuhan. Saya ngalami loh. Nah, ceritakan itu. Jadilah sebuah pribadi yang mampu menceritakan kisah kasih Tuhan kepada sesama. Yang kedua, kita ini surat Kristus yang ditulis oleh Roh Allah. Kalau saya mau bisa gambarkan, konsep memberitakan Injil ini seperti iklan. Apa tujuan iklan? Kita menyampaikan informasi-informasi yang real nyata tentang produk tertentu. Ketika saudara menampilkan diri sebagai pemberita Injil, kita sedang mengiklankan sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Apa itu? Kalau saya mau boleh katakan, Tuhan sejak kita terima Tuhan Yesus,
Tuhan sudah sempat katakan kepada kita bahwa Tuhan pengen endorse kita. Ya, supaya kameramannya bingung. Nah, ditinggal. Supaya apa? Berita-berita informasi kebenaran firman Tuhan itu kita sampaikan. Cara itulah Tuhan inginkan. Dan saudara dan saya ketika mengiklankan semua karya Kristus itu, kita ini bukan sekedar cuma media mati. Saudara dan saya adalah, kalau boleh saya katakan permisi kata, benda artistik, benda seni. Saudara itu dan saya ini dibentuk oleh Tuhan, diukir, dipahat, digrafir menjadi indah, bukan cuma secara fisik supaya saudara kelihatan sok rohani dengan berbagai macam titel rohani yang panjang, tetapi hidupmu betul-betul menunjukkan desain-desain Allah, desain-desain Tuhan dalam hidupmu yang diukir oleh Roh Allah. Hidupmu dan saya dibentuk Tuhan bukan dengan senjata tajam, dengan penuh kekerasan, tetapi oleh Roh, supaya hidupmu dan hidupku, hidup kita ini menjadi, permisi kata, benda seni artistik yang mampu memberikan daya tarik yang membuat orang lain, wow, luar biasa. Yes, aku percaya ada Kristus. Itu yang Tuhan mau. Sadarilah hidup saudara dan saya, kalau sampai hari ini itu dibentuk supaya hidup saudara ini benar-benar menyerupai Allah, dan itu dikerjakan dengan penuh seksama oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari ikuti dan jalani proses, karena Tuhan ingin membentuk saudara menjadi pribadi yang bernilai, berharga, bermakna, berarti. Dan yang terakhir, Tuhan ingin menjadikan saudara dan saya surat Kristus yang terbuka, supaya hidup saudara dan saya mampu menampakkan dan mencerminkan kemuliaan Allah. Jangan terlalu jauh, memulai dengan langkah kecil di sekitar kita, dengan orang-orang yang ada dekat dengan kita, istri, anak, menantu, orang tua, semuanya. Mari kita tunjukkan, jangan sungkan-sungkan untuk terus mendeklarasikan kasih Tuhan. Puji Tuhan Yopi, puji Tuhan Yomi. Ayo katakan itu. Saudara, nilai saudara pada waktu menyampaikan, menyaksikan seluruh karya Tuhan yang engkau alami dalam hidupmu, bobotnya sama dengan khotbah pendeta 1 jam 2 jam di mimbar. Bahkan ketika kesaksian hidupmu itu mampu membuat jiwa-jiwa ini disegarkan, apalagi akhirnya memutuskan untuk mengikut dan percaya kepada Tuhan. Weh, luar biasa. Karena tidak setiap kita, bahkan pendeta, memenangkan 1 jiwa itu aja tidak gampang, dan tidak dibutuhkan prosedur yang terlalu rumit, sulit. Nampakkan kehidupanmu sebagai surat Kristus yang terbuka. Dari ucapanmu, jangan sampai akhirnya kita mendengar ono bos Kristen kok pal muadite por, watose por, ono juragan Kristen kok watose por, ngomongane kok weleke por, bojone pendeta kok medite por. Nah, jangan sampai seperti itu. Hal-hal yang kecil, mari kita bangun
dari hal-hal yang paling sederhana, paling kecil, untuk menyatakan surat Kristus yang terbuka. Misi penginjilan, pemberitaan Allah itu akan nampak dan terrealisasi. Hidup ini, ayo kita nyanyi. Siap. Bisa ya lagu ini? Masih ada kesempatan. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok pagi. Weh, Pak Yonatan ngejak ngalup. Enggak. Kita tahu pasti selalu ada pengharapan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Hidup menjadi berarti karena apa? Dia hidup. Oleh sebab itu, pakai kesempatan yang ada ini untuk apa? Memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Oke, siap bro, kita nyanyi sama-sama ya. Gampang lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk mengasihi Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya bait yang kedua. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Ini aslinya. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi oh Tuhan, yes. Oh. Ya Tuhan, pakai hidup kami jadi alat. Persilakan Bapak Diki akan menaikkan doa merespon firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Sekali lagi katakan, hidup ini jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini. Bila saatnya nanti, oh bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, mari katakan, harus jadi berkah. Puji nama Tuhan. Yes. Ya Tuhan. Kesempatan yang baik itu untuk melayani Engkau, melayani orang-orang di sekitar kami Tuhan. Jadikan Tuhan kami saksi-saksi-Mu Tuhan, mulai dari yang terkecil dulu Tuhan di lingkungan sekitar kami Tuhan. Kami ingin menceritakan segala kebaikan-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka tahu Tuhan bahwa Tuhan benar-benar hadir Tuhan di dalam kehidupan. Amin. Terima kasih Yesus, dan juga khusus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk misi penginjilan Tuhan khususnya di Indonesia Tuhan. Tuhan saat ini kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam penginjilan ini Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan Tuhan, keteguhan hati Tuhan, sehingga mereka dapat terus berjuang untuk memberitakan firman-Mu untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, dapat mereka menangkan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan yang datang kepadamu. Berikan keteguhan hati, banyak tantangan, banyak rintangan yang mereka hadapi Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan berikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dapat. Kiranya firman ini Tuhan dapat menjadi benih yang baik Tuhan, yang berakar
bertumbuh dan berbuah di kehidupan kami. Terima kasih. Dan jika sebentar Tuhan kami akan menikmati perjamuan suci Tuhan, kiranya Tuhan yang akan hadir Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya serahkan selanjutnya kepada Bapak Pendeta Lukas untuk memimpin kita memasuki perjamuan Tuhan. Ya, sebelum saya memanggil para majelis dan para hamba Tuhan maju ke depan, saya ingin tanya apakah di antara saudara-saudara sudah mengambil hosti dan anggur semua? Sudah semua ya? Yang atas sudah? Kalau seandainya ada yang belum ambil, nanti saudara angkat tangan saja, akan dibantu oleh para majelis. Ya, kalau sudah semua, saya ingin para majelis yang hadir bisa maju ke depan dan para hamba Tuhan bisa naik ke atas bersama-sama dengan saya. Kita akan mulai perjamuan Tuhan. Ya, sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, maka saya akan membacakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengangkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi air anggur yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur, di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati dalam ibadah pada siang hari ini. Roti dan anggur yang merupakan persekutuan kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Amin, Yesus. Kiranya terus menjiwai dalam kehidupan kami. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Amin. Biarlah berkat perjamuan Tuhan pada siang hari ini akan kami bawa dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan kami, bahkan seluruh aktivitas kehidupan kami boleh dimaknai dan dijiwai oleh karya penebusan-Mu buat kami. Sehingga kami sadar Tuhan bahwa kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi Kristus ada di dalam kami yang menjiwai dan menggerakkan seluruh aspek kehidupan kami. Amin, Yesus. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu. Engkau tidak saja menyediakan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu, tetapi ketika kami ada di dalam dunia ini, ketika Engkau menebus kami oleh karena kematian-Mu, oleh karena karya penebusan-Mu, Engkau memberikan kami, mengangkat kami sebagai anak-Mu, sehingga kami memiliki warisan yang kekal di dunia ini. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu mampukan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu, mampukan kami untuk hidup sebagai saksi-saksi-Mu, sebagai surat Kristus yang terbuka, sehingga lewat kehidupan kami yang sudah ditebus, yang sudah diberkati, yang sudah diselamatkan, dunia boleh melihat Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Berkat firman Tuhan dan berkat perjamuan Tuhan sudah kami terima pada siang hari ini, dan mampukan kami untuk menghidupinya dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk, cawan-cawan akan diambil oleh majelis. Baik, sementara cawan-cawan dikumpulkan, ada beberapa penekanan pada warta jemaat. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, baptisan air untuk periode 3 di tahun 2023 ini akan diadakan pada hari Rabu tanggal 6 Desember. Dan katekisasi sudah dimulai, tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti baptisan masih bisa untuk mengikuti katekisasi. Silakan menghubungi sekretariat atau Bapak Pendeta Elisa untuk diatur jadwal katekisasinya. Katekisasi diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 5 sore. Lalu yang berikutnya, untuk persekutuan doa wilayah diadakan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober jam setengah 7 malam atau setengah 7 sore ya, 18.30. Yang pertama, persekutuan doa wilayah Bapak Pendeta Elisa Samuel diadakan pada hari Kamis tadi jam setengah 7 malam, bertempat di rumah dari keluarga Bapak Roni Iswanto di Perumahan Royal Wijaya Royal Resident. Sedangkan untuk persekutuan wilayah saya diadakan di rumah Ibu Winantu di Melati Kidul. Untuk info lengkapnya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat ada dalam lembar warta jemaat, baik warta jemaat cetak maupun PDF yang dikirim ke wilayah masing-masing. Ya, itu untuk penekanan warta jemaat. Lalu berikutnya, kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir
beribadah bersama dengan kami pada siang hari ini. Kalau ada bisa bangkit berdiri untuk kami kenal dan disambut oleh Bapak dan Ibu Majelis. Ada? Bisa bangkit berdiri di atas. Ya. Iya. Baik, berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara yang berhari ulang tahun. Ya, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini. Tadi pagi sudah ada. Kalau siang hari ini ada, bisa bangkit berdiri untuk kita doakan dan disambut dan diberikan kenang-kenangan dari gereja. Ada yang? Ada ya. Hari Senin sampai hari Minggu ini. Atau barangkali di waktu-waktu yang lalu, selama bulan September, Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun tidak sempat hadir untuk menerima kenang-kenangan dari gereja dan kebetulan hadir dalam ibadah raya yang kedua ini, silakan untuk bangkit berdiri. Iya. Selama bulan September yang belum menerima kenang-kenangan dari gereja bisa menerima. Iya. Baik, mari satukan hati kita dukung doa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kejadian kami dahsyat dan ajaib. Kami percaya kami bukan kebetulan ada di dalam dunia ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada itu untuk memenuhi rencana dan kehendak Tuhan, baik bagi hidup kami, bagi orang-orang di sekeliling kami, dan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kami. Oleh sebab itu ketika kami mengingat hari kelahiran kami mengingat betapa besar kasih setia Tuhan buat kami semua. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang dalam pekan ini berhari ulang tahun. Ada begitu banyak kebaikan demi kebaikan, perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Kalau mereka boleh ada sampai hari ini, satu bukti nyata Tuhan menyertai mereka melalui berbagai peristiwa dan hal yang terjadi bagi mereka. Tentu ada banyak cerita bagaimana mereka hidup bersama dengan Tuhan di tahun yang sudah lewat. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada tantangan, tapi lepas daripada semuanya itu, Tuhan sudah memberikan mereka kekuatan dan pertolongan. Oleh sebab itu, saudaraku yang berhari ulang tahun, dengan pengalaman bersama dengan Tuhan setahun yang lewat, hadapi dan masuki tahun-tahun yang akan datang, yang engkau akan hadapi bersama dengan Tuhan. Dia yang setia menyertai kehidupanmu di tahun yang lewat, maka Tuhan yang sama, yang sudah memberkati, maka Dia juga akan menyertai kehidupanmu di hari-hari yang akan datang. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, lakukanlah apa yang Dia kehendaki, maka engkau akan melihat perwujudan janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Di hari spesialmu ini, kiranya engkau menerima semua yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Nikmati hidup bersama dengan Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dan bawa saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam pekan ini dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhirnya ini. Kami bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami. Pada hari ini kami bisa mempersekutukan diri kami dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Apa yang sudah kami terima, biar itu akan menjadi kekuatan dan berkat bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang menghadapi masalah persoalan,
Dan tantangan-tantangan di dalam kehidupan mereka, Tuhan sendiri yang menyelesaikan masalah persoalan ini. Sehingga ada satu ucapan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau sangat baik, sungguh baik dan amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini pun kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Tuhan sudah memberkati kami, sehingga memungkinkan hari ini dengan penuh sukacita kami mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Demikian juga dengan berkat-berkat yang kami terima daripada Tuhan, kami juga bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami Tuhan, agar supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya kalau kami sungguh-sungguh mengasihi akan pekerjaan Tuhan dan Tuhan kami sebagai Allah dan Juru Selamat kami, maka Tuhan juga yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Engkau. Sekali lagi kami boleh menyerahkan perjalanan kami apabila sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Maka sekarang saudara-saudara, pulanglah ke rumah saudara masing-masing dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. maka semua yang kita miliki Tak akan berarti lagi. apa artinya hidup ini Tanpa Yesus kau miliki. apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba Kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. maka semua yang kita miliki Tak akan berarti lagi. apa artinya hidup ini Tanpa Yesus kau miliki. apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba Kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. maka semua yang kita miliki Tak akan berarti lagi. maka semua yang kita miliki Tak akan berarti lagi. maka semua yang kita
Mariani tutup dalam doa.